Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alim Hidayat Patilima. Saya mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Baiklah, pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan izin dan kuasanya lah saya masih diberikan kesempatan untuk mempresentasikan materi mengenai perkembangan kurikulum di Indonesia. Salawat serta salam saya aturkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga curahan rahmatnya dapat sampai kepada kita selaku umatnya semua. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum SD, Ibu Nur Fadlia SPD MPD. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi mengenai perkembangan kurikulum di Indonesia. Sebelum kita masuk pada pengembangan kurikulum di Indonesia, ada baiknya kita mengetahui apa itu pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah mengarahkan kurikulum sekarang ke tujuan pendidikan yang diharapkan karena adanya berbagai pengaruh yang sifatnya positif yang datangnya dari luar atau dari dalam sendiri, dengan harapan agar peserta didik dapat menghadapi masa depannya dengan baik. Seiring dengan perkembangan zaman dengan berbagai alasan dan rasionalisasi kurikulum Indonesia terus mengalami pergantian dari periode ke periode. Dalam perjalanan sejarah, sejak kemerdekaan Indonesia tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional memang telah berulang kali mengalami perubahan. Yang pertama yaitu kurikulum 1947 atau Rencana Pelajaran 1947. Kurikulum yang baru dilaksanakan pada tahun 1950 bentuknya memuat dua hal pokok, yaitu yang pertama daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya, yang kedua garis-garis besar pengajaran. Pada saat itu kurikulum pendidikan di Indonesia masih dipengaruhi sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang, sehingga hanya meneruskan yang pernah digunakan sebelumnya. Rencana Pelajaran 1947 boleh dikatakan sebagai pengganti sistem pendidikan kolonial Belanda karena suasana kehidupan berbangsa saat itu masih dalam semangat juang merebut kemerdekaan, maka pendidikan sebagai development konformis lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia yang merdeka dan berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini. Orientasi Rencana Pelajaran 1947 mengutamakan pendidikan watak, kesadaran berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari, perhatian terhadap kesenian dan pendidikan jasmani. Kemudian yang kedua yaitu kurikulum 1952 atau Rencana Pelajaran Terurai 1952. Pada tahun 1952, kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan. Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang kemudian diberi nama Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional yang paling menonjol, dan sekaligus ciri dari kurikulum ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajarannya menunjukkan secara jelas bahwa seorang guru mengajar suatu mata pelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu kurikulum 1964 atau Rencana Pendidikan 1964. Usai tahun 1952 menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral,
kecerdasan emosional, keprigelan, dan jasmani. Ada yang menyebut Pancawardhana berfokus pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Mata pelajaran diklasifikasikan dalam 5 kelompok bidang studi, yaitu moral, kecerdasan, emosional, keterampilan, dan jasmania. Pendidikan dasar itu lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis. Kemudian kurikulum yang keempat yaitu kurikulum 1968. Pada kurikulum 1968 ini, proses dan aktivitas pembelajaran dititikberatkan pada pendidikan Pancasilais yang berdasar kepada kelima sila Pancasila. Dan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, setiap mata pelajaran dikelompokkan dalam 3 kelompok besar, yaitu kelompok kecakapan khusus, kelompok pembinaan pengetahuan dasar, dan kelompok pembinaan Pancasila. Kurikulum 1968 merupakan kurikulum bersifat sentralistik. Dalam artian, kurikulum merupakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan sekolahnya sebagai pelaksana dari kebijakan yang telah ditetapkan. Pendekatan yang digunakan menggunakan pendekatan subject matter atau berpusat pada ilmu pengetahuan. Implikasi dari pendekatan ini adalah bahwa proses pembelajaran lebih berorientasi pada penguasaan materi pembelajaran sehingga peran siswa dalam proses pembelajaran sangatlah pasif. Kemudian yang kelima yaitu kurikulum 1975. Kurikulum 1975 merupakan kurikulum yang juga bersifat sentralistik atau dibuat oleh pemerintah pusat dan sekolah tinggal melaksanakan. 4 komponen yang harus dicapai itu yang pertama, orientasi yang digunakan dalam kurikulum ini adalah orientasi tujuan. Yang kedua, mata pelajaran yang disajikan terdiri dari bidang studi. Jumlah mata pelajaran untuk SD ada 9 bidang, sedangkan untuk SMP dan SMA ada 11 bidang. Yang ketiga, proses pembelajaran bersifat integratif, artinya setiap mata pelajaran yang diberikan ke semuanya harus secara bersama-sama mendukung untuk tercapainya tujuan akhir pendidikan. Yang keempat, pendidikan yang dipakai dalam kurikulum adalah pendekatan sistem yang disebut dengan prosedur pengembangan sistem instruksional. Kemudian kurikulum yang keenam yaitu kurikulum 1984. Dalam kurikulum ini, teorinya lebih merangkul teori-teori humanisme yang berpusat pada peserta didik dan berorientasi kepada proses. Hal ini dapat dilihat dari pendekatan yang dipakai dalam kurikulum ini, yaitu pendekatan keterampilan proses cara belajar siswa aktif atau CBSA. CBSA adalah pendekatan yang digunakan dalam proses pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada setiap siswa untuk terlibat secara aktif. Selain berpusat pada peserta didik, dalam CBSA kurikulum ini juga berorientasi kepada tujuan instruksional, artinya bahwa apa yang disampaikan dan dilakukan dalam proses belajar mengajar di kelas harus mengacu pada tujuan yang ditetapkan karena asumsi dasarnya adalah bahwa pemberian pengalaman belajar di dalam kelas sangatlah terbatas sehingga proses pembelajaran harus benar-benar fungsional dan efektif untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kemudian yang ketujuh yaitu kurikulum 1994. Dalam proses pembelajarannya, kurikulum 94 ini masih menggunakan pendekatan CBSA atau cara belajar siswa aktif, tetapi telah mengenal istilah life skill atau pendidikan kecakapan hidup. Pendidikan kecakapan hidup ini adalah suatu kecakapan yang harus dimiliki seseorang untuk berani menghadapi problem hidup dan kehidupan dengan wajar tanpa merasa tertekan. Kemudian dengan kecakapan tersebut, siswa secara proaktif dan kreatif dapat mencari serta menemukan solusi dari setiap permasalahan sehingga mampu mengatasinya. Isi kurikulum secara umum terdiri atas 80% muatan inti dan 20% muatan lokal. Dan kurikulum ini pernah mengalami pemangkasan materi overlapping dengan suplemen 1999 sebagai penguatan dari materi yang terpangkas. Sedangkan dalam proses pembelajaran sebagaimana pendekatan CBSA, maka proses pembelajaran diupayakan bagaimana peserta didik dapat secara aktif berproses dalam pembelajaran baik secara intelektual, mental maupun fisik.
dan dalam prosesnya seringkali diadakan pengulangan-pengulangan bagi materi-materi yang dianggap sulit. Ide kurikulum ini sebenarnya ingin menggabungkan antara siswa aktif dan berpusat pada tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedelapan yaitu kurikulum 2004. Kurikulum ini sering disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi, karena seluruh proses pendidikan di sekolah itu ditetapkan standarnya berdasarkan kompetensi yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan. Kurikulum berbasis kompetensi dapat diartikan sebagai suatu konsep kurikulum yang menekankan pada kemampuan melakukan tugas-tugas dengan standar performansi tertentu, sehingga hasilnya dapat dirasakan peserta didik berupa seperangkat kompetensi tertentu. Tujuan utama kurikulum ini adalah memandirikan atau memberdayakan sekolah dalam mengembangkan kompetensi yang akan disampaikan kepada peserta didik sesuai dengan kondisi lingkungan. Komponen pokok kurikulum ini yaitu kurikulum dan hasil belajar, penilaian berbasis kelas, kegiatan belajar mengajar, dan kurikulum berbasis sekolah. Kemudian yang kesembilan yaitu kurikulum 2006. Kurikulum 2006 sering disebut dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau banyak orang mengenalnya dengan KTSP yang merupakan kelanjutan dari kurikulum berbasis kompetensi. KTSP sendiri ini adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Dalam KTSP ini, setiap satuan pendidikan berhak dan diberi otonomi seluas-luasnya untuk mengembangkan kurikulumnya. Sekolah memiliki wewenang luas untuk mengembangkan secara mandiri sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing sekolah. Kemudian kurikulum ke-10 yaitu kurikulum 2013 atau K13. Kurikulum 2013 ini berbasis kompetensi memfokuskan pada pemerolehan kompetensi tertentu oleh peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum ini mencakup sejumlah kompetensi dan seperangkat tujuan pembelajaran yang dinyatakan sedemikian rupa sehingga pencapaiannya dapat diamati dalam bentuk perilaku dan keterampilan peserta didik sebagai suatu kriteria keberhasilan. Tema utama kurikulum 2013 adalah menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif, melalui pengamatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Untuk mewujudkan hal tersebut, dalam implementasi kurikulum, guru dituntut secara profesional merancang pembelajaran secara efektif dan bermakna, mengorganisir pembelajaran, memilih pendekatan pembelajaran yang tepat, menentukan prosedur pembelajaran, dan pembentukan kompetensi secara afektif, serta menetapkan kriteria keberhasilan. Yang kemudian itu analisis kurikulum, karakteristik utama yang dapat menandai perubahan setiap kurikulum yang terjadi, yaitu dari desain model sentralistik atau terpusat, atau sering disebut dengan desain model administratif, itu menuju desentralistik atau sering disebut dengan desain model grassroots, dan dari pendekatan belajar teacher centered atau berpusat pada guru menuju student centered berpusat pada siswa atau pembelajaran aktif. Desain model administratif ini adalah sebuah model pengembangan kurikulum yang inisiatifnya berasal dari atas atau pemerintah pusat, sedangkan sekolah hanya sebagai pelaksana dari kurikulum yang telah ditetapkan. Biasanya dalam desain ini pemerintah membentuk tim kurikulum yang terdiri dari praktisi, ahli, dan stakeholder pendidikan untuk menentukan desain yang secara nasional dapat diterapkan secara serentak. Sehingga tugas sekolah dalam desain ini hanyalah pelaksana dari apa yang telah ditetapkan. Sedangkan grassroots model adalah sebuah desain model pengembangan kurikulum yang inisiatif pengembangannya berasal dari bawah atau sekolah masing-masing. Dalam desain ini, sekolah mengembangkan kurikulumnya berdasar dari kondisi real di lapangan yang kemudian bersama masyarakat menentukan dan mengembangkan kurikulumnya. Tugas atasan atau pemerintah dalam desain grassroots ini hanyalah memberikan bimbingan dan dorongan agar kurikulum yang diterapkan mampu diimplementasikan sesuai yang diharapkan. Baiklah, itulah pemaparan materi dari saya mengenai perkembangan kurikulum di Indonesia. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.